Hai, aku Madison dan aku terlahir di keluarga kaya. Orang tuaku adalah wirausahawan sukses yang selalu penuhi keinginan putri kesayangan mereka. Wajah cantik, badan supermodel, aku punya keduanya. Tapi sayangnya, aku bukan satu-satunya. Aku punya saudara kembar yang jadi pusat perhatian Olivia. Sejak SD, saudaraku sudah menangkan banyak sekali piala untuk bakat bernyanyinya. Semua orang begitu terpesona olehnya hingga mereka sepertinya benar-benar lupa denganku. Dan tak ada gunanya ketika ibu mendandani kami sama, sementara ayah selalu bersikap, "Wah, aku hampir tak bisa bedakan kedua putriku ini. Medi, jika kakakmu sibuk bernyanyi, kau bisa membantu menggantikannya di kelas." Uh, itu tak lucu sama sekali, terutama saat itu jadi kenyataan. Kemudian, saat berusia 14, saat aku masih mencari tahu apa PR hari ini, kakakku pergi dan memenangkan The Voice Kids. Di sekolah, semuanya terus memberiku hadiah dan memujiku, tapi langsung pergi begitu mereka sadar aku bukan Olivia. Hei, bukannya aku sengaja mengelabuhi mereka? Percayalah padaku, aku sama muak dan lelahnya dengan semua ini sama seperti semua orang. Jadi, kuputuskan untuk mengambil tindakan. Tara, apa kau mengenaliku? Masih Madison di sini. Satu-satunya Madison dengan rambut fiksi, riasan mata gelap, lipstik warna nude, dan pakaian keren ini. Aku tampak berbeda, ya kan? Tapi, apakah menirukan Olivia di video klipnya yang akan datang? Madison, kau merusak image kakakmu. Aku berusaha jadi berbeda darinya, tapi tak bisa kuubah kenyataan kalau aku adalah saudara kembar dari seorang penyanyi terkenal. Ada banyak hal yang ingin kulakukan, tapi bayangkan kalau ku coba masuk tim pemandu sorak atau kontes modeling. Orang-orang akan berkata, lihat peniru Olivia yang tragis itu. Nama Olivia perlahan jadi sesuatu yang menghantuiku. Dan sekarang dia terus mendapat ketenaran sementara aku tetap berada dalam bayang-bayangnya. Aku juga punya mimpi sendiri untuk jadi supermodel. Dan aku sudah datangi semua audisi yang kubisa, tapi sejauh ini tak beruntung. Oh, tentu, mari kita lihat video terbaruku. Mungkin YouTube akan jadi awal dari ketenaranku. Jangan lupa hapus makeupmu dengan merata. Dan langkah terakhir yaitu subscribe ke channelku untuk terus update tren makeup tertentu. Baru 10 jam, tapi lihat ini. Ada lebih dari 200.000 tayangan dan 1.000 komentar. Yeay, mari kita lihat. Beri like jika kau tonton ini hanya karena kau kira ini Olivia. Ketika kau membosankan tapi kau punya kakak yang terkenal. Olivia, kau adalah yang terhebat. Tolong balas komenku. Apa yang terjadi di sini? Tak seorang pun membahas konten video itu. Ini semua membahas Olivia. Kenapa aku tak bisa singkirkan nama itu? Aku adalah Madison. Frustrasi, kututup laptop itu untuk pergi, tapi aku berbalik melihat para cewek jahat itu mengelilingiku. Bodoh, seharusnya kau memberinya judul tips skincare dari adik Olivia. Pasti akan ada jutaan tayangan sekarang. Seseorang tanpa bakat sepertimu seharusnya tetap berada di kegelapan, yang benar saja. Diamlah, tunggu saja. Suatu hari kalian semua juga akan jadi penggemarku. Akhirnya sungguh hari yang panjang. Tapi bukankah semua permulaan itu sulit? Aku yang menyerah adalah persis apa yang para cewek jahat itu inginkan, jadi aku tak bisa menyerah sekarang. Aku berusaha keras menata kameraku saat ibu membuka pintu dan melongok ke dalam. Kau memulai channel YouTube? Kenapa tak minta kakakmu mempromosikannya? Tak perlu. Semua orang bisa dengan jelas tahu kalau kau adalah adik Olivia. Lagi pula kau mungkin akan dapat gold button segera. Apa yang ibu tahu? Aku tak pernah butuh bantuannya. Dan ku mohon berhentilah masuk kamarku tanpa mengetuk pintu. Tak ada yang mengakui usahaku hanya karena aku terlihat sepertinya. Baiklah kalau begitu, tunggu dan lihat saja. Dalam 2 bulan lagi, aku akan berusia 18 dan bisa lakukan satu hal yang sudah lama kuimpikan. Ini akan menyudahi semua ketidakadilan yang harus kuderita. Ini dia, momen yang telah kutunggu-tunggu. Tepat di sini, saat ini, aku akan terlahir kembali. Aku siap untuk memulai hidupku yang baru. Anda bisa buka mata dan lihat diri Anda, Nona Lewis. Baiklah. 3, 2, 1. OMG, di cermin adalah wajah cantik seseorang yang asing. Tak seperti Olivia atau siapapun yang ku kenal. Akhirnya aku bisa jalani hidupku tanpa kakakku yang terkenal menghalangi jalanku. Aku penasaran bagaimana orang tuaku akan bereaksi terhadap wajah ini yang bahkan aku sendiri tak kenal. Hei, aku pulang. Halo, tapi siapa kamu? Ini Madison. Apa kau? Apa yang terjadi? Apa kau lakukan operasi plastik? Operasi plastik? Bukankah kau bilang kau sedang liburan dengan teman-temanmu? Wajah cantikmu, kenapa kau? Maksudnya wajah cantik Olivia. Aku sudah tak mau hidup dalam bayang-bayangnya. Lalu aku langsung lari ke kamarku, meninggalkan mereka semua tercengang. Keesokan harinya di sekolah, mata penasaran semua cewek tertuju padaku. Dan para cowok tak perlu dijelaskan. Orang-orang pun berkerumun di sekitar, tapi tak ada kata Olivia atau Madison yang terdengar. Tak seorang pun yang mengenaliku. Kini aku jadi satu-satunya.
Hei malaikat, apa kau tersesat? Ayo kutunjukkan sekeliling. Sejak kapan para cewek jahat ini jadi sangat ramah? Kau pindah ke sini adalah pilihan yang tepat. Sekolah ini adalah yang terbaik di negara ini. Membosankan. Jika bukan karena investasi baru orang tuaku di daerah ini, aku tak akan pernah berada di tempat kumuh ini. Gadis konyol pencari ketenaran ini langsung percaya dengan omonganku. Matanya melebar memandangku seperti anak anjing. Lalu dia lakukan apapun yang kuminta padanya. Membelikanku soda, membawakan tasku, dan bahkan mengelap tempat dudukku. Tiba-tiba, Alicia berjalan mendekat dan menyenggol Zara. Kau kemana saja? Kusuruh kau ambilkan aku latte. Dan siapa dia? Oh, ini sahabat baruku. Dan kau sebaiknya ambil sendiri lattemu. Karena aku akan sibuk mengajak temanku ini berkeliling. Benar kan? Wajah merengut Alicia terkejut. Betapa solid persahabatan yang dimiliki para cewek jahat ini. Tapi kesenangan baru saja dimulai. Saat guru melakukan absensi, aku mengangkat tangan saat nama Madison Lewis disebut. Seluruh kelas terkesiap dan kau bisa tebak wajah kebingungan Alicia dan Zara sangatlah lucu. Tak mengira itu terjadi, ha? Saat istirahat, seluruh kelas sudah mendengar berita baru. Aku, Madison, baru saja menjalani operasi plastik. Beberapa orang menghujaniku dengan pujian, sementara beberapa terus menilai ukuran mataku atau batang hidungku, bla bla bla. Tapi tak ada satupun yang membandingkanku lagi dengan Olivia. Mereka lupa akan saudara kembarku yang terkenal. Hanya itu yang kubutuhkan. Madison yang unik. Aduh, ada masalah apa denganmu? Apa kau buta? Kau itu yang salah jalan, Madison. Dia tampak tak asing, tapi aku tetap tak ingat namanya. Dia itu... Aku Dylan. Serius kau sudah lupa dengan namaku? Itu benar, tetangga lamaku Dylan. Keluarganya pasti sudah kembali lagi ke kota ini. Tapi, bagaimana kau bisa langsung mengenalku? Kau terlihat agak berbeda, tapi aku masih ingat dari suaramu. Lupakan yang dulu, aku Madison yang baru, versi terbaik Madison. Lalu aku berjalan meninggalkannya. Sekarang aku akhirnya bebas melakukan apapun yang ku mau tanpa dibandingkan dengan Olivia. Dengan mudah ku dapatkan titel kapten pemandu sorak. Dari posisi ini bisa kulihat semua penonton yang terkesan dan tatapan Zara yang marah. Dia adalah mantan kapten yang kulengserkan. Lalu aku juga menangkan kontes kecantikan di sekolah. Pacar Alicia, Sid, bahkan mencampakkannya untuk mengejarku. Siapa sekarang pecundangnya? Tapi tentu saja anak brengsek sepertinya tak menarik bagiku. Jadi aku langsung menolaknya di depan semua orang. Suatu sore, saat aku hendak pulang, Sid melompat entah dari mana dan menghadang jalanku. Sayang, cewek-cewek mengantri untuk kencan denganku, tapi aku memilihmu. Jadilah cewekku dan kau akan tahu. Ayolah, makan malam sekali saja. Lepaskan aku. Tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar segera datang, membuat Sid ketakutan, lalu kemudian menawarkan untuk mengantarku pulang. Dia memperkenalkan dirinya Isaac dan ternyata kami di kelas kimia yang sama. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku tak pernah perhatikan cowok tampan ini? Mungkin pelajaran kimia sudah mengambil nyawaku tiap kali aku masuk ruang lab itu. Tapi tak masalah, kami bisa membangun kembali chemistry kami di sini sekarang. Setelah hari itu, kami saling berkirim pesan sepanjang waktu dan seminggu kemudian kami jadian. Cepat ya, tapi saat sudah saatnya, kau pasti tahu. Isaac menjagaku selama berolahraga, menungguku di salon berjam-jam dan bahkan memberitahu tren mode terbaru. Dia sempurna. Tapi suatu kali saat kami jalan bergandengan di mall, kulihat wajah Dylan yang dingin. Tiba-tiba aku merasa canggung dan berusaha menghindari tatapannya. Aneh, tapi kenapa aku ambil pusing? Toh aku dan Isaac terlalu sibuk membahas rencana kami yang akan datang. Aku akhirnya merilis video keduaku dan tak ada yang menyebut Olivia, tapi Gigi, Bella, Lily May Mac. Sekarang melihatku seperti mereka. Itu konyol dan pembicaraan terus muncul mengenai bagaimana aku terlihat seperti para bintang lainnya. Mungkin dia membawa foto mereka dan meminta dokter bedah untuk meniru mereka. Tapi tak mungkin replika bersaing dengan yang asli. Tetap saja, bukankah lebih baik menyerupai saudara kandungmu sendiri daripada jadi peniru orang asing? Jadi apa aku benar-benar terlihat seperti salinan karbon dari orang lain? Lagi? Aku bergegas menemui Isaac, dan dia adalah satu-satunya yang bisa kupercaya. Cuma sedikit sayang, tapi kalau kau tak suka, selalu ada cara. Jadi aku lanjut menjalani operasi lain untuk mendapatkan medicine yang unik. Isaac selalu ada di sana untuk mendukungku. Dia orang yang menyarankan bagian apa yang sebaiknya kuperbaiki berikutnya. Garis rahang yang lebih tajam, hidung yang lebih pipi, bibir yang lebih tebal. Dia paham akan hal ini ya kan? Sepertinya matamu masih perlu diperbaiki. Kubawa kau ke sana minggu depan. Lagi? Aku tahu Isaac hanya ingin yang terbaik untukku, tapi setelah hamburkan hartaku untuk operasi plastik tanpa henti, aku benar-benar bangkrut. Dan orang tuaku tak akan setuju meminjamiku. Kenapa tak minta Isaac, tanya kalian? Tak bisa kulakukan itu. Aku bukan cewek matre. Janji operasi akan segera tiba, tapi aku masih belum kumpulkan cukup uang. Harus bagaimana? Ada masalah apa? Bertengkar dengan cowokmu? Karena putus asa aku mengutarakan masalahku. Jadi apa kau bisa membantuku? Aku akan membayarmu sesegera mungkin. Aku tak tahu kenapa kau perlu operasi. Jika Isaac sungguh mencintaimu, tak mungkin dia menyuruhmu lakukan ini. Biar ku beri pengertian cowok ini.
Dylan tampak sangat marah. Aku berusaha menarik tangannya tapi sia-sia. Syukurlah seseorang menghadangnya. Itu Olivia. Aku tak tahu apa yang dia katakan, tapi Dylan mereda dan pergi masuk ke dalam. Lalu Olivia berjalan ke arahku. Kau sudah sangat cantik, Madison. Jangan pikirkan apa yang dikatakan orang lain. Kalian semua tak mengenalku sama sekali. Aku lebih baik jadi jelek dan aneh daripada cantik tapi terlihat sama seperti orang lain. Aku tak ingin jadi tiruan orang lain. Kemudian aku segera pergi. Bangun setelah malam yang gelisah, kuraih ponselku untuk hubungi Isaac saat kulihat sebuah amplop berisi uang di atas nakas. Apa ini dari Olivia? Kenapa dia? Lupakan saja. Aku harus segera pergi untuk janji temuku. Lihat, wajahku sembuh tepat waktu sebelum upacara kelulusan. Cantik kan? Aku belum bisa merasa senang sama sekali karena ini sudah lebih dari sebulan sejak Isaac mengghostingku. Setelah operasi mata hari itu, Isaac bersikeras aku juga melakukan perbaikan hidung. Kukatakan aku perlu lebih banyak waktu untuk pulih, tapi dia jadi kesal lalu pergi begitu saja. Aku sudah menantikan acara kelulusan ini, yang merupakan kewajiban untuk semua orang, jadi dia tak bisa lagi menghindariku. Orang tuaku juga datang, tapi mungkin untuk Olivia. Dan hari ini semua perhatian pasti jadi miliknya. Tiba-tiba, kerumunan yang mengurumuni kakakku tertuju pada hal lain. Tunggu dulu, Isaac? Oh, ya Tuhan. Ada cewek berdiri di sebelahnya, yang terlihat persis sepertiku. Dan pakaiannya identik dengan yang Isaac pernah berikan padaku. Aku segera datang mendatangi Isaac, tapi dia kabur dariku. Wah, sungguh mengagumkan. Yang asli dan tiruannya ada di sini. Apa kau bisa membedakannya, Isaac? Berhentilah bicara omong kosong. Tuan putriku ini satu-satunya. Kau sungguh sangat terlihat sepertiku. Siapa kau? Jadi setelah operasi yang tak terhitung jumlahnya, aku masih mirip orang lain? Yang kuinginkan hanyalah menjadi diriku sendiri, menjadi unik. Kenapa itu susah sekali? Kurasakan amarah memenuhi tubuhku. Aku berlari ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Tapi itu tak membantu, karena aku tak sengaja mendengar kebenaran. Isaac dan Naomi putus saat dia pindah ke luar negeri. Kurasa dia sekarang sudah kembali. Ya, dia pasti sangat mencintainya sampai melakukan semua ini. Hebat. Sekarang aku paham. Isaac hanya ingin aku operasi plastik agar tampak seperti Naomi. Tapi begitu mantannya kembali, dia membuangku seperti sebuah mainan rusak. Dan begitulah para cewek penggosip di sekolah pastinya tak lewatkan kesempatan ini untuk mengejekku. Kalian, hentikan. Adikku, kaulah yang perlu berhenti. Apa kau tak tahu kaulah penyebab semuanya? Tenanglah, Madison. Sangatlah normal untuk terlihat seperti orang lain. Sepertiku dan seperti keluargamu. Kau selalu jadi satu-satunya, Madison. Tidak, aku tak pernah terlihat sebagai satu-satunya. Lalu kuceritakan ke Dylan semua yang kupendam. Kenapa aku sungguh memerlukan operasi plastik. Kenapa aku sangat terobsesi dengan kenyataan aku ini mirip dengan kakakku. Semua orang selalu mengira aku ini hanya bayang-bayang Olivia. Aku tak pernah tahu begitu yang kau rasakan. Aku minta maaf, Madison. Kami ini orang tua yang buruk. Tertegun, aku berbalik dan melihat semua orang. Madison, aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya mengira aku bisa memanfaatkan reputasiku untuk membuat semuanya lebih baik untukmu. Kami selalu berusaha lakukan yang terbaik yang bisa untuk kalian. Kami kira perubahan penampilan ini yang kau inginkan. Andai saja kami sadar alasan menyakitkan di belakangnya. Oh, wow. Mereka sebenarnya sepeduli ini terhadapku? Aku menangis makin keras dan langsung berlari ke pelukan mereka. Mungkin Dylan benar, mungkin aku memang spesial karena siapa aku, bukan karena penampilanku. Hari berikutnya aku ke sekolah untuk membereskan lokerku. Masa SMA sudah berakhir. Sekarang aku bisa hilangkan semua kenangan buruk yang kualami di sini. Mari kita mulai dari awal. Oh, akhirnya aku menemukanmu. Naomi, ya kan? Aku minta maaf sekali. Aku tak bermaksud menirumu, aku tak tahu. Tak apa, aku tahu ini bukan salahmu. Aku bersumpah aku tak tahu kalau Isaac adalah orang yang brengsek. Aku langsung campakkan dia dan mengeksposnya online. Bagaimana bisa dia menganggap kita perempuan hanyalah barang yang bisa digantikan? Dia bahkan berani menangis dan memohon padaku. Tapi laki-laki sepertinya tak pernah pantas berada di dekat kita. Kukira kau akan marah padaku. Untuk apa? Madison, aku turut bersedih atas apa yang harus kau lalui. Tapi segala sesuatu pasti ada sisi baiknya, bukan begitu? Bagaimana pendapatmu mempunyai saudara kembar yang lain? Impianku untuk jadi bintang di atas panggung catwalk akhirnya jadi kenyataan. Tapi yang paling luar biasa adalah menemukan teman dengan kecintaan yang sama denganku. Siapa lagi kalau bukan saudara kembarku yang baru, Naomi. Kurasa tak seorang pun bisa membedakan kami. Nona Madison Lewis, maukah kau kencan denganku setelah ini? Oh, tapi aku ini Naomi. Jangan pernah berpikir kau bisa membodohiku, Madison. Kau selalu berada di mataku. Pada hari pertamaku di SMA, aku muncul dengan pakaian cewek gotik yang ekstrim seperti hari-hari lainnya. Aku merasa baik-baik saja, tapi sayangnya guruku tidak menghargai penampilanku. Lalu dia menatapku dengan tatapan jijik dan berkata, "Aneh sekali.
Permisi? Jadi bagaimana kamu mendefinisikan normal? Kenapa menjadi diri sendiri itu tidak normal? Tapi tidak apa-apa menjalani kehidupan palsu dan membosankan hanya untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat yang suka menghakimi ini. Seluruh kelas tersentak dan menatapku. Sedangkan untuk gurunya, aku membuatnya terdiam. Sepertinya tersiar kabar saat istirahat cowok gotik berambut merah ini tersenyum padaku. Lalu berkata, "Hei, ini Miranda kan? Mau gabung dengan grupku?" Ya, tidak perlu bertanya dua kali. Orang ini imut. Dan semua orang di grup ini juga gotik. Disinilah tempatku. Mereka berbagi pandangan tentang betapa standar kecantikan yang tidak dapat dicapai oleh media adalah palsu. Dan betapa menyedihkannya semua orang karena berusaha terlihat seperti boneka yang diproduksi secara massal. Aku suka mereka. Sebenarnya aku tidak punya banyak teman. Kalian tahu segera setelah aku menemukan identitas asliku pada usia 13 tahun dan mulai berpakaian seperti ini, teman-teman lamaku meninggalkanku. Orang-orang selalu cepat menilai dan tidak bisa bergaul dengan baik dengan orang-orang yang berbeda. Itu sangat membosankan. Tapi terserah, blender yang hambar itu tidak pernah bisa memahami upayaku untuk menonjol dan jujur pada diri sendiri. Satu-satunya cewek yang bertahan adalah Isabel. Dia sahabatku sejak kami berumur 6 tahun. Dan lipstik hitam serta kalung chokerku tidak membuatnya takut. Orang tuaku hanya mengira aku sedang melalui fase memberontak. Jadi mereka membiarkanku. Hanya kakak perempuanku, Harper, yang merasa terganggu mengenai ini. Oh, tolong. Secara biologis dan teknis, kamu bukan seorang goth. Kamu cuma orang Amerika yang menyukai gaya gotik. Hah, sangat cemburu? Kalian tahu Harper adalah tipe gadis standar di lingkungan kalian, sama seperti orang lain, membosankan. Terserah, karena itu urusannya, aku tidak peduli. Tapi tolong, jangan paksa aku menjadi seperti dia. Oke, kembali ke sekolah. Sejak hari itu dan seterusnya aku bergabung dengan kaum gotik. Mereka semua sangat keren, terutama cowok berambut merah, Ralph. Semakin banyak waktu yang aku habiskan bersamanya, semakin aku tahu kami diciptakan untuk satu sama lain. Jadi, suatu kali aku menceritakan perasaanku pada Isabel dan memberitahunya bahwa aku berencana memintanya menjadi pacarku. Apa kamu yakin? Kamu belum lama mengenalnya dan kamu tidak tahu bagaimana perasaannya terhadapmu. Untunglah Isabel bersikap manis, penuh perhatian dan penuh kekhawatiran seperti biasanya. Tapi ayolah, ini taruhan yang pasti. Tidak apa-apa, Izzy. Aku yang paling keren. Bukan hanya di grupku, tapi juga di sekolah ini. Tidak mungkin dia menolakku. Tidak. Jawaban Rap langsung menusuk hatiku tanpa keraguan sedikit pun. Aku bahkan belum menyelesaikan pengakuan cintaku. Aduh, melihatku diam dan mulut terbuka lebar, Rap melanjutkan. Dengar, Miranda, gayamu keren sekali dan aku tahu kamu salah satu dari kami. Tapi sejujurnya setiap kali aku berbicara denganku, menurutku itu sangat datar. Lagi pula aku sudah pacaran dengan Erin, jadi sebaiknya kita berteman saja. Datar? Apa maksudnya datar? Dan ya Tuhan, Erin? Sulit dipercaya. Riasan dan pakaian gotiknya tidak sebagus punyaku. Apa yang dia punya tapi aku tidak punya. Marah, aku melangkah pulang, bergegas ke kamarku dan berteriak ke bantal. Mendengar ini, Harper bergegas masuk dan bertanya ada apa. Aku perlu berbicara dengan seseorang, jadi aku menceritakan semuanya padanya. Wow, dia mengangkat alisnya. Kejam, tetap saja. Dia berhenti sambil menggaruk dagunya. Oh, aku tahu dia selalu melakukan hal itu setiap kali dia hendak mengatakan sesuatu yang jahat. Kau tahu, rap itu ada benarnya. Maksudku, daripada menghabiskan 3 jam sehari merias wajah tanpa henti, kamu bisa belajar bagaimana menjadi tidak membosankan. Dia mengangkat bahu. Apa? Diam! Keluar dari ruanganku! Aku dengan marah mendorongnya keluar dan membanting pintu. Tapi kalau dipikir-pikir, bagaimana jika anak-anak lain berhenti berteman denganku bukan karena penampilanku, tapi karena seleraku yang buruk? Nah, itu tidak mungkin terjadi. Harper hanya bersikap konyol seperti biasanya. Jadi aku tetap setia pada diriku sendiri selama SMA dan terus menjalani hidup sesuai keinginanku. Tidak seorang pun yang bisa membuatku berubah pikiran. Ya, aku tahu tahun terakhir itu penting. Itulah sebabnya aku berusaha secara sadar untuk menghadiri pameran pendaftaran perguruan tinggi. Setelah beberapa saat berkeliling, aku mendapati diriku tertarik pada bagian ilmu sosial di salah satu universitas. Ini dia. Inilah jurusan yang ingin aku ambil. Menyenangkan sekali. Akhirnya aku menemukan hal lain yang menakjubkan selain gaya hidup gotik. Malam itu aku meminta Harper untuk mengambil fotoku untuk dikirimkan bersama file pendaftaranku. Dia menatapku dengan pandangan kotor dan menjawab, kamu benar-benar berpikir mereka ingin mewawancarai seorang siswa yang sepertinya termasuk dalam kastil Dracula? Tidak, dia tidak hanya mengatakan itu. Sungguh tidak sopan. Kenapa kalian begitu peduli dengan penampilan? Kalian memilih seseorang karena isinya, bukan permukaannya. Ya,
Jika penampilan tidak begitu penting, kenapa kamu tidak berhenti marah-marah, ganti pakaian, dan mengambil foto sederhana saja? Harper meninggikan suaranya. Berdebat dengannya tidak ada gunanya. Jadi aku berlari kembali ke kamarku dan mengunci diri di sana selama 2 hari penuh. Aku benci dunia ini. Aku mempunyai banyak waktu untuk berpikir, yang membuatku sadar kalau aku memang ingin mengambil jurusan ilmu sosial. Jadi aku memutuskan untuk mendengarkan Harper, menghapus riasanku, menata rambutku, dan meminjam pakaiannya untuk foto itu. Tuhan, tidak, aku bahkan tidak bisa melihat ke cermin. Aku kelihatan mengerikan. Tapi Harper berpikir berlebihan. Aku menyuruhnya untuk mengambil foto bodoh itu saja. Tapi dia berlari dan menyeret orang tuaku, yang bersorak dan bertepuk tangan saat melihat penampilan baruku. Kamu terlihat sangat cantik, sayang. Ibuku memegangi dadanya. Apakah itu air mata di matanya? Ya ampun, ini sangat timpang. Ini bukan aku. Aku bukan gadis remeh dan berpenampilan membosankan. Segera setelah Harper mengambil foto, aku bergegas menuju pintu, sangat ingin kembali ke penampilan gotikku. Ayolah Miranda, kedua orang tuaku meraih tanganku. Kamu terlihat jauh lebih baik dengan cara ini. Tapi ini bukan aku. Kalau tidak gotik, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku menepisnya. Beberapa minggu kemudian aku mendapat balasan dari pihak universitas. Aku berhasil lolos ke tahap wawancara online. Wow. Tapi kali ini aku tidak akan mengubah diriku sendiri. Selama wawancara, seorang profesor bertanya kepadaku tentang pengalaman sosialku, seperti pekerjaan paruh waktu atau layanan sukarelawan sosial. Aku belum melakukan apapun. Aku pernah memikirkan hal itu sesekali, tapi karena penampilanku yang gotik, aku tidak bisa bekerja dimanapun. Aku mengakui hal itu kepada profesor dan dengan bangga mengumumkan, menjadi gotik adalah identitasku yang sebenarnya. Beberapa minggu kemudian aku menerima email tanggapan mereka. Harper, Isabel, dan orang tuaku berkumpul di sekitarku di ruang tamu. Tapi, tidak. Aku bergumam begitu aku membuka email. Mereka menolakku. Aku berdiri dan sambil menangis berlari kembali ke kamarku, sementara Isabel mengikutiku. Jangan khawatir. Isabel duduk di sampingku dan mengusap lenganku. Mereka masih buka pendaftaran lagi di musim gugur. Jadi kau masih punya beberapa bulan lagi untuk bersiap. Aku tidak membutuhkannya lagi, tinggalkan aku sendiri. Aku pasti membuatnya takut karena dia diam-diam pergi setelah itu. Keesokan harinya aku sangat kecewa, jadi aku pergi menemui teman-teman gotikku. Tentunya mereka akan membuatku merasa lebih baik, kan? Orang-orang itu konyol, tapi tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Ralph berkata dengan gagah berani. Ya, aku tidak merasa lebih baik, tapi setidaknya ada seseorang yang sependapat denganku. Masih dalam suasana frustrasi, aku kemudian melewatkan makan malam dan langsung menuju kamarku. Harper kemudian masuk ke kamarku dan berbicara kepadaku dengan nada serius. Berhentilah merajuk. Aku telah melihat email itu dan profilmu. Inilah faktanya. Mereka tidak menolakmu karena kamu seorang gotik. Mereka menolakmu karena kamu cuma orang yang malas dengan nilai di bawah rata-rata dan tidak memiliki pengalaman sosial apapun. Aku melemparkan bantalku padanya, meminta dia meninggalkan kamarku sekarang dan tidak pernah kembali. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-katanya menggangguku. Entahlah, mungkin dia benar. Maksudku, aku kira aku bisa berbuat lebih banyak untuk membantu kasusku. Karena aku benar-benar ingin belajar jurusan itu di universitas itu. Jadi keesokan harinya aku mulai mencari pekerjaan paruh waktu. Tapi di mana-mana dibutuhkan seragam yang kotor dan penampilan yang layak. Astaga, ayo, aku tidak bisa. Aku merasa sangat buruk menjadi sesuatu yang bukan diriku sendiri. Aku hampir menyerah ketika Isabel mendatangiku dan berkata, jadilah kuat, pikirkan tentang perguruan tinggi impianmu dan masa depanmu. Dia menepuk punggungku. Ini cuma sementara, oke? Dia teman yang manis. Baiklah, aku harus bangkit kembali. Dengan sabar aku terus mencari dan akhirnya, sebuah kafe menerimaku sebagai pelayan. Tentu saja tidak ada penampilan gotik. Suatu malam sepulang kerja, aku hendak pulang ketika aku bertemu dengan kelompok gotik. Hai teman-teman, aku dengar yang menyapa mereka. Ada acara apa malam ini? Melihat tatapan bingung mereka, aku berkata, ini aku, Miranda. Mereka tertawa terbahak-bahak. Serius? Miranda? Apakah itu benar-benar kamu? Kemudian beberapa dari mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil foto. Instagramku akan menyukai ini. Sementara yang lain terus mengejekku. Ini sungguh memilukan. Aku pikir mereka adalah teman-temanku. Kenapa mereka tidak memberiku waktu sedetik pun untuk menjelaskan? Kini ternyata merekalah orang-orang yang paling menghakimi. Sungguh sekelompok teman yang beracun. Aku tidak akan membuang waktu untuk berkumpul dengan mereka lagi. Pelajaran didapatkan. Selama beberapa bulan berikutnya, aku fokus bekerja di kafe dan bergabung dengan sekelompok anak muda yang aktif, membagikan makanan untuk para tunawisma dan membantu para perawat di panti jompo.
Aku telah mengalami begitu banyak hal baru dan sejujurnya, aku sudah terbiasa dengan penampilan yang biasa-biasa saja ini. Sebenarnya ada satu orang di kelompok sukarelawanku. Dia bernama Roger, dan aku mungkin sedikit menyukainya. Pada awalnya aku bahkan tidak memperhatikannya karena dia terlihat normal, potongan rambut biasa, t-shirt, jeans, dan sepatu kets. Hingga suatu saat di panti jompo, aku berdebat dengan seorang wanita tua yang sangat pemarah dan suka menyulitkan, yang menuduhku mencuri sandalnya. Kemudian Roger, dengan sifat lembut dan suaranya yang menenangkan, menyelinap masuk dan meredakan situasi. Selain itu, dia adalah pendongeng yang luar biasa, karena dia selalu membuat semua orang terpesona, termasuk aku. Oke, jadi penampilan normal bukan berarti seseorang itu membosankan. Ya, aku tahu pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Nah, ternyata pepatah itu 100% benar. Pada awal Oktober, Harper membantuku melamar lagi, dan coba tebak? Aku berhasil lulus wawancara online dan menerima email penawaran. Keluargaku berada di surga ketujuh. Orang tuaku tidak bisa menghentikan air mata bahagianya, sementara Harper hanya tersenyum bangga padaku, dan Isabel memelukku erat. Kami bahkan pergi berlibur untuk merayakannya, luar biasa. Sekarang, aku masih menyukai penampilan gotiku, tapi pada saat yang sama aku juga menyukai penampilan alamiku. Aku sadar bahwa mengenali diri sendiri dari penampilan luarnya adalah omong kosong. Begitu pula menilai orang dari penampilannya. Memiliki kehidupan yang menarik dan menjadi cantik bukan hanya tentang berfokus secara obsesif pada penampilan kalian. Tapi hal itu datang dari dalam. Tunggu, apa itu Roger yang ada di sana? Oh tidak, dia datang ke sini. Dia melambai ke arahku. Mungkin ini kesempatanku. Halo, Dana, apa kau sudah ada kabar dari Vicky? Dengan cemas aku bertanya. Vicky tak masuk sekolah, tapi dia juga tak ada di rumah. Dia membolos dan aku khawatir, terutama karena ini sudah lewat jam 10 malam. Tidak, ini sangat di luar karakternya. Martin, beritahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kuletakkan tanganku di muka. Kata rumit bahkan tak cukup untuk menjelaskan keadaan ini. Ini kisah yang panjang. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Itu terjadi jauh dahulu saat aku masih anak TK. Aku mengenal musuhku yang pertama, Vincent Green. Kami cuma tak pernah sepaham sejak awal. Di suatu hari biasa, baru saja ku selesaikan kota Legoku saat Vincent menyerbu seperti Godzilla dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan karena itu, perang di antara kami berlanjut, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyabotase semua yang kulakukan, dan sebaliknya. Suatu kali saat tiba giliranku bernyanyi di kelas musik, Vincent mengeluarkan suara kentut dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Supaya adil, di hari yang sama kutuangkan lem cair ke atas karya kolase seninya. Di lain waktu dia menempelkan catatan di punggungku bertuliskan, aku ngompol di kasur. Serius, aku jadi parno karena semua anak menertawai dan menunjuk padaku. Jadi sebagai balasannya aku letakkan boneka Teddy warna pink di ranselnya. Dan di kelas saat dia akan mengeluarkan kotak pensilnya, boneka Teddy terbang keluar dan jatuh ke tengah-tengah ruangan. Saat itu, Vincent sudah terlihat jadi magnet cewek. Kurasa mereka melihatnya sebagai cowok tampan. Tapi ayolah, semua cowok terlihat sama saja. Jadi aku mulai berkeliling memberitahu semua orang, Vincent cuma mau main dengan cewek-cewek. Jijik. 5 tahun kemudian perseteruan kami masih panas. Vincent itu hebat dalam belajar dan main baseball juga. Dia itu favoritnya guru olahraga. Dan aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi dikerumuni cewek bukan lagi sesuatu yang jijik. Itu seperti medali kehormatan. Aku berusaha keras untuk jadi lebih baik dari Vincent dalam segala hal. Aku juga salah satu murid berprestasi, aku ikut tim sepak bola. Dan juga ada cewek-cewek yang mengelilingiku. Tetap saja, itu belum cukup. Tidak sampai Vincent menerima kekalahannya. Tapi kemudian SMP dimulai dan coba tebak, Vincent tak ada di sana. Akhirnya, aku terbebas darinya. Sekarang aku bisa tetap berada di puncak, menggoda cewek-cewek dan jadi kapten basket tanpa ada dia yang berusaha menyabotaseku. Semua mata ada padaku dan itu luar biasa. Meskipun ada sebagian kecil dari diriku yang merindukan persaingan itu. Kemudian di hari lain, seperti hari biasanya di SMA, aku sedang berjalan melalui lorong dan melihat cewek-cewek sedang heboh akan sesuatu. Ada apa? Aku bertanya ke sahabatku Taylor saat aku sampai di lokerku. Aku tak yakin. Mungkin cowok baru atau apa. Cewek-cewek menjerit di mana-mana. Perasaanku tak enak soal ini. Dan kemudian seperti halnya adegan drama Korea yang slow-mo. Cowok baru itu melenggang di lorong sambil tersenyum manis. Satu tangannya memegang tongkat bisbol, tangan lainnya menembak-nembak para cewek. Wajahku perlahan memanas. Mataku melotot ke cowok baru itu. Iya, itu Vincent. Dia berlalu melewatiku, mencibir dan mengedipkan mata. Dasar brengsek. Jelas itu merupakan deklarasi perang. Beberapa hari setelahnya, kulihat Vincent di mana-mana, mendaftar jadi ketua kelas, berkompetisi untuk posisi kapten tim basket.
dan menggoda kurang lebih setiap cewek di sekolah. Dia seperti ruam yang tak kunjung hilang, yang memperburuk nilai-nilainya dari sekolah sebelumnya entah bagaimana dipublikasikan online, yang membuat semua orang jadi mabuk kepayang. Vincent Green, kau tunggu saja. Namun dia mungkin harus menunggu selamanya, karena aku sudah siap menghentikan niat kompetisiku saat aku bertemu Vicky. Waktu makan siang, aku makan dengan Tyler di taman sekolah. Saat Dana, pacar Tyler, datang. Di belakangnya adalah seorang malaikat. Aku terpesona, mulutku terbuka lebar, dan sandwich yang kumakan setengah jatuh dari tanganku. Dana berkata, Hai boys, ini Vicky sahabatku. Dia dulu tetanggaku sampai keluarganya pindah. Tapi dia baru pindah lagi ke sini. Vicky tersenyum ramah pada kami berdua. Tentu saja aku ambil kesempatan itu dan berteman dengannya saat itu juga. Tak lama, Vicky dan aku mulai sering bareng. Saat aku dengannya rasanya semua orang membisu. Dia bagai secercah sinar dalam kegelapan. Dia sempurna untukku, pintar, cantik, istimewa. Dan dia satu-satunya cewek di sekolah yang tak tergetar berada di dekat Vincent. Sebenarnya, dia tak pernah menyebutnya sekalipun. Aku mengundangnya ke rumahku dan orang tuaku sangat menyukainya. Mereka memintanya untuk ikut makan malam. Setelahnya, Vicky menyarankan nonton film. Waktu terus berlalu dan tak lama waktu menunjukkan pukul 10 malam dan dia harus pergi. Biar ku antar kau pulang. Aku memaksa. Tapi dia memberitahuku kalau kakaknya sudah dalam perjalanan. Jadi aku mengajaknya ke ruang tamu untuk menunggu. Bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya dan mendapati Vincent berdiri di sana. Kami berdua terpaku dan saling menatap tajam. Apa yang dia lakukan di sini? Itulah saat Vicky berjalan keluar dan berkata padanya, Ayo. Kemudian berbalik padaku dan mencium pipiku. Manis sekali. Tapi aku tak bisa memikirkan tentang ini sekarang. Kenapa musuh bebuyutanku ada di depan pintuku? Vincent mendengus. Vicky, ada apa di sini? Aku juga menggeram. Ya, Vicky, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun kami saling menatap tajam satu sama lain, dia hanya mengangkat bahu. Oh, Vincent, ini cowokku Martin. Martin, ini Vincent, kakakku. Kakak? Pacarku yang luar biasa dan sempurna adalah adik Vincent Green? Tidak. Kau memacari pecundang ini? Vincent menunjuk dengan jari yang gemetaran ke arahku. Kau sungguh adik dari si brengsek ini? Aku semakin gemetaran, sementara Vicky sepertinya tak terganggu sambil berjalan menuju ke mobil. Vincent langsung menggeram padaku. Jauhi adikku. Sebelum dengan cepat dia mengejarnya. Aku berdiri terdiam di sana. Dengan ekspresi ngeri di wajahku, aku mungkin mirip dengan monster gargoyle. Tak mungkin. Bagaimana bisa cewek luar biasa seperti Vicky berhubungan darah dengan si brengsek itu? Keesokan harinya, Vicky mengirimiku pesan untuk menemuinya di sebuah kafe. Kita perlu bicara. Tak ada pria manapun yang ingin mendengar kata-kata itu. Sungguh pertanda buruk. Tapi kami seharusnya pergi kencan bareng dengan Tyler dan Dana malam ini, ya kan? Aku masuk ke kafe itu melihat Vicky duduk di sana, terlihat cemberut dengan tangan dilipat. Oh tidak, ini tak terlihat bagus. Sebelum aku sempat duduk, dia berseru. Martin, kenapa kau tak pernah cerita padaku tentang musuh bebuyutanmu? Apa kau tahu seberapa dahsyat pertengkaranku dengan Vincent semalam? Aku duduk di sana melongo. Kenyataannya, sejak ketemu Vicky, aku tak lagi peduli soal Vincent ataupun perang kami. Aku hanya ingin fokus ke Vicky. Dia membuatku merasa begitu bahagia. Kujelaskan ini padanya, dan dia menjawab. Vincent masih membencimu. Dia melarangku menemuimu lagi. Tentu saja aku tak mendengarnya, tapi aku ingin kalian berdua menyelesaikan pertikaian bodoh ini. Tak ada yang perlu diselesaikan. Dia yang memulai ini dulu saat kami masih kanak-kanak. Cowok ini brengsek kelas kakap. Aku mulai emosi. Vicky menghela napas. Maksudku kalian berdua perlu bicara. Sedangkan aku tak akan biarkan Vincent mendikteku siapa yang boleh dan tak boleh kutemui. Aku sangat marah dengan cowok ini. Aku menolak untuk memahami kata-kata Vicky. Berulang kali kukatakan padanya kalau aku tak mau menyelesaikan apapun dengan Vincent. Lalu situasi makin buruk. Bodohnya aku. Kemudian aku berseru. Pilih dia atau aku? Jadi siapa yang kau pilih? Vicky dengan marah berdiri berteriak. Beraninya kau menyuruhku berpihak? Aku cinta padamu, tapi itu kakakku. Kemudian dia bergegas pergi. Apa dia baru saja mengatakan dia mencintaiku? Ya ampun, apa yang baru saja ku perbuat? Yang mengejutkan, kencan bareng itu tetap berlangsung. Kami berempat berada di restoran Itali, tapi Vicky tak berkata sepatah kata pun. Ini canggung sekali. Saat Vicky ke toilet, Dana memberiku saran. Kau harus dengarkan Vicky, pergi dan berdamailah dengan Vincent. Lalu yang membuatku kesal, Tyler juga setuju dengan Dana. Aku mengajukannya dan minta Dana untuk mengantar Vicky pulang. Kemudian kami terlibat pertengkaran hebat di telepon. Aku tak paham kenapa dia terus menyuruhku berdamai dengan idiot itu. Hanya karena dia tak ingin berada di antara dua lawan, dengan marah aku berkata, aku benci kakakmu. Jadi tak mungkin aku akan berdamai. Kalau kau mencintaiku, kau akan berada di pihakku. Vicky berteriak. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan, dan tak satu pun dari kalian peduli akan perasaanku. Lalu dia menutup telepon. Jadi, begitulah ceritanya.
Sekarang ini memberi kalian gambaran terbaru, dan aku sama sekali tak punya petunjuk di mana pacarku sekarang. Aku harus menemukannya, dan jika itu berarti mengesampingkan perselisihanku dengan Vincent, maka biarlah. Jadi aku menelpon semua orang untuk ke taman termasuk dia. Apa yang kalian berdua lakukan ke Vicky jelas salah. Tyler angkat bicara. Terjebak di tengah-tengah kakak dan pacarnya itu menyebalkan. Tak satu pun dari kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaannya. Dana melanjutkan. Vicky sangat menyayangi kalian berdua, jangan membuatnya memilih. Kalian berdua harus bicara. Kemudian mereka berdua berdiri dan meninggalkan kami di sana. Aku dan Vincent dalam keheningan yang janggal untuk beberapa saat. Akhirnya dia berdehem. Aku harus mengakui aku selama ini iri padamu. Semua cewek mengidolakanmu, kau pandai dan hebat dalam olahraga. Vicky yang jatuh hati padamu bukti kalau kau akhirnya mengalahkanku. Itulah kenapa aku sangat marah. Aku memandangnya dengan mata terbelalak. Itu persis apa yang kupikir tentang Vincent. Aku selalu merasa seperti nomor 2 darinya, selalu. Aku memberitahunya ini, lalu kami berdua menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Kemudian aku berkata, ya ampun, betapa kita ini sepasang pecundang yang tak percaya diri. Vincent menjawab, ya, kita ini cukup bodoh untuk sepasang cowok pintar. Gencatan senjata? Dia julurkan tangannya dan aku menjabatnya. Kami menyadari bahwa tak ada perhatian yang bisa sebanding dengan cinta yang kami dapat dari gadis kami, Vicky. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. Ah, aku tahu di mana Vicky, kataku. Ayo kita pergi, Paman Vini. Aku dan Vincent memanggil Terrell dan Dana. Lalu kami pergi ke 24 Hours Cafe, di mana Vicky biasa mengajakku. Di sana aku menemukannya, tertidur di sofa di lantai 2. Dengan lembut aku menggoyangkannya dan berkata, bangun putri tidur, kau membuat kami semua ketakutan. Saat dia melihat kalau Vincent juga di sana, dan kami saling tak bertengkar, Vicky tersenyum lebar. Setelahnya kami semua duduk dan ngobrol sambil minum coklat panas dan cookies. Akhirnya perang abadi antara dua pesaing telah berakhir. Aku tak lagi punya musuh, sebaliknya aku punya teman dekat. Terkadang lucu sekali bagaimana sesuatu hal bisa berubah. Sekarang aku jadi bagian dari grup 5 orang yang luar biasa, terutama pacarku. Hahaha. Apalagi yang bisa kuminta? Hidup ini indah. Aku sedang berbaring menonton Netflix ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa itu? Aku membuka pintu dan, ya Tuhan, itu dia. Maaf, tapi setiap kali aku melihat sepupuku Zoe, aku langsung merasa tegang. Aku tidak tahan dengannya dan menurutku perasaan itu saling menguntungkan. Hai sepupu, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitukah caramu menyapa sepupumu? Kemudian dia melewatiku dan masuk ke rumahku, diikuti oleh sopirnya yang membawa 4 koper besar. Apa yang dia akan... Yap, dia berencana untuk tinggal di sini. Kenapa sih? Percayalah, aku juga tidak menyukainya. Aku ingin tinggal di penthouse hotel bintang 5, tetapi orang tuaku bersikeras agar aku tinggal bersamamu. Berapa lama kamu akan berada di sini? Dan bagaimana dengan sekolah? Aku akan homeschooling sebentar, setidaknya untuk 2 bulan. Kami sedang merenovasi seluruh rumah sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Maksudku, kamu kan tahu betapa besarnya rumahku. Dan kami juga merekrut desainer interior kelas dunia ini dari Perancis. Zoe klasik. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan sekarang aku terjebak bersamanya selama berbulan-bulan. Kenapa orang tuaku setuju dia bisa tinggal? Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakannya karena mereka sedang jet setting keliling dunia. Jadi mereka tidak perlu mengurusnya. Keesokan harinya, suara aneh membangunkanku. Ini baru jam 6 pagi. Dan ribut-ribut sepertinya datang dari koridor. Kasurku kaku seperti batu bata. Dan bagaimana mungkin kamu mengharapkanku tinggal di ruangan sekecil ini? Aku pernah melihat lemari yang lebih besar. Serius? Kenapa kamu malah menyewa tempat ini? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dan apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rumahku. Benarkah? Oh wow, bukankah ini terlalu kecil? Gadis ini benar-benar ingin menguji kesabaranku atau bagaimana? Keluhan konyolnya tidak berhenti di situ. Dia terus berteriak kepada para pelayan setiap 5 detik. Di mana ransel gunciku? Gaun ini perlu disetrika dengan uap, bukan disetrika biasa. Kenapa ada kerak di rotiku? Apakah ini bebas gluten? Aduh. Lalu dia menoleh padaku. Lia, aku tidak mengerti kenapa kamu belum memecat mereka. Sulit dipercaya. Aku akan pergi ke country club untuk sarapan. Sampai jumpa. Lalu dia pergi. Oh, baiklah. Setidaknya aku bisa menikmati sarapanku dengan tenang. Sebenarnya aku sangat menantikan sekolah sekarang.
Astaga, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan itu, tapi setidaknya itu adalah zona bebas Zoe. Namun sekolah juga harus berakhir suatu saat, dan aku harus pulang dan menghadapi Zoe lagi. Dia sedang duduk di sofa, lengannya terlipat, lalu dia berkata, "Hari ini sangat membosankan. Besok aku akan berangkat ke sekolah bersamamu." Apa? Aku berkata dengan panik, tidak mungkin. Sekolahku memiliki peraturan ketat yang tidak mengizinkan orang asing masuk. Selain itu, ini adalah sekolah negeri. Kamu akan membencinya. Tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras agar aku menelpon ayahku dan memintanya bertanya ke sekolah. Jadi aku pura-pura menelpon ayahku dan memberitahu Zoe bahwa menurutnya itu tidak mungkin. Dia segera menelpon ayahnya. Lalu 30 menit kemudian dia memberitahu aku bahwa semuanya sudah selesai. Ternyata dia menelpon kepala sekolah dan baru saja memberinya sumbangan yang besar kepada sekolah. Dan voila, Zoe diterima. Oh, baiklah. Itulah salah satu keuntungan memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang tidak ada cara untuk menghindari Zoe. Kami akan bertemu satu sama lain sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi mungkin saat dia melihat betapa populernya aku, dia akan cemburu dan pergi. Tapi begitu kami memasuki lorong, semua mata tertuju pada Zoe. Mereka memandangnya seperti bintang Hollywood atau semacamnya. Dasar para pengkhianat. Zoe menghabiskan sepanjang hari untuk membual kepada penggemar barunya. Dia benar-benar menyukai perhatian itu karena apa yang dia lakukan selanjutnya sangat gila hingga aku pikir aku akan pingsan. Dia menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pindah ke sekolahku secara permanen. Oh tidak, aku harus memberitahu Susan berita buruk ini secepatnya. Hanya sahabatku yang bisa memahami apa yang aku alami saat ini. Dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir karena Zoe terlihat palsu dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Dan bahkan meyakinkanku kalau aku lebih cantik. Susan, kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Zoe. Darurat, bawa aku ke salon sepulang sekolah. Aku baru saja mematahkan kukuku. Apa? Jadi sekarang aku sopirnya? Tiba-tiba Susan menyela. Aku akan mengantarnya kalau kamu mau. OMG, gadis ini adalah penyelamat. Jadi sudah diselesaikan. Susan mengantar Zoe ke salon kecantikan sepulang sekolah, sementara aku bisa bersantai di rumah dan menikmati waktu bebas Zoe. Beberapa jam kemudian, Zoe kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan dia? Jadi, bagaimana salonnya? Apakah kamu bersenang-senang dengan Susan? Tapi dia mengabaikanku. Terserah, aku tidak peduli. Keesokan paginya aku menggunakan pengeriting rambutku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa membuka penjepitnya. Ya Tuhan, aku mulai mencium bau sesuatu yang terbakar. Rambutku, tolong! Aku mengambil gunting dan memotongnya. Tuhanku, tidak mungkin aku bisa pergi ke sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi aku menelpon guruku dan berpura-pura sakit. Lalu membuat janji darurat dengan salon rambutku. Saat aku berjalan kembali ke kamarku untuk ganti baju, aku melirik ke kamar Zoe. Dan di sanalah senjata yang secara brutal membunuh rambutku. Sebotol besar lem tergeletak di mejanya. Wah! Jangan berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat sarapan, aku mencoba bersikap normal dengan memakai hoodie dan memberitahu Zoe kalau aku bolos sekolah hari ini karena aku sedang flu. Lalu dia pergi dan tepat pada waktunya, aku mendengar jeritan yang memekakan telinga. Tangannya menempel di pintu mobil. Aku telah mengambil lem dia dan menuangkannya ke seluruh pegangan pintu mobil. Karma terasa sangat enak. Bagian terbaiknya adalah orang-orang yang lewat. Jadi dia berpura-pura sedang berpose di sebelahnya. Lucu sekali. Syukurlah, setelah setengah hari di salon, akhirnya rambutku terselamatkan. Aku tiba di rumah berpikir bahwa aku bisa bersantai dari semua stres Zoe ketika aku tiba-tiba mendengar suaranya di luar. Sekolah sudah selesai? Hebat. Tapi tunggu, apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Aku mengintip keluar jendela dan aku tidak dapat mempercayai mataku. Itu adalah Kyle. Kyle gebetanku. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Jadi, baiklah, dia belum menjadi milikku. Tapi, tetap saja, beraninya dia. Lalu, Susan mengirimiku pesan dan berkata, "Lia, aku minta maaf. Aku terpeleset jadi sekarang Zoe tahu kamu menyukai Kyle." Begitu Zoe memasuki rumah, aku menghalangi jalannya dan berteriak, "Jadi, kamu dan Kyle, ada apa?" Duh, sudah jelas, kami pacaran. Beraninya kamu, kenapa tidak?
Aku cewek paling populer di sekolah sekarang, bukan kamu. Mungkin kamu harus meminta ibu dan ayah untuk memindahkanmu ke sekolah lain lagi. Ingat apa yang terjadi di sekolah terakhir kita? Lalu dia melewatiku. Wah, beraninya dia mengungkit hal itu. Apa yang terjadi di sekolah terakhirku sangat mengerikan dan traumatis. Saatnya menunjukkan padanya siapa bos di sini. Ini sekolahku. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendahuluiku. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman besar. Kontes kecantikan Miss Teen akan diadakan 2 minggu lagi. Beberapa anak berteriak, "Zoe, kamu harus ikut. Kemenangan pasti milikmu." Dan Zoe hanya berdiri di sana berpura-pura menjadi pemalu dan segalanya. Kenapa menurut mereka Zoe cocok untuk Miss Teen? Seseorang perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar layak. Bagaimana kalau kamu dan aku berkompetisi? Dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya pantas menjadi Miss Teen. Oke, kenapa tidak? Lalu aku berjalan ke arahnya dan berbisik di telinganya. Dan jika kamu kalah, kamu harus putus dengan Kyle. Setuju? Apa? Itu konyol. Tapi oke lah, terserahlah. Aku tetap akan menang. Dan ketika aku menang, kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Apa kita sepakat? Sepakat. Tidak mungkin aku membiarkan dia menang. Jadi aku membeli gaun desainer yang paling mempesona, memesan penata rambut dan penata rias terbaik, dan mempersiapkan diri dengan cermat untuk putaran pertanyaan. Semua usahaku membuahkan hasil, karena aku berhasil mencapai final. Zoe juga berhasil sampai final, begitu juga Susan. Ya, aku lupa menyebutkan bahwa dia juga ingin mencobanya. Tapi tidak masalah, karena mengalahkan mereka akan sangat mudah. Aku ke belakang panggung untuk ganti pakaian. Ketika tiba-tiba aku mendapat notifikasi di ponselku. Aku membukanya dan hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Di sana, di seluruh media sosial, ada foto momen terburuk dalam hidupku. Foto itu diambil di sebuah pesta tepat setelah aku didorong ke dalam kolam. Riasanku basah kuyup, rambut acak-acakan, dan semuanya berantakan. Oh tidak, foto ini bisa merusak peluang kompetisiku dan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Ini di SMA lamaku. Itu pasti Zoe. Hanya dia yang tahu tentang itu. Aku bergegas ke ruang ganti dan melihat dia sedang meneriaki seorang cowok. Siapa yang menyuruhmu memotong bajuku? Siapa? Cowok malang itu tampak begitu ketakutan dan tergagap. Lia menyuruhku untuk apa? Dia berbohong. Lalu aku bergegas menghampiri cowok itu dan menghadapinya. Karena takut, dia berkata bahwa Susan telah membayarnya untuk memotong gaun Zoe dan kemudian menyalahkanku. Apa? Susan? Sahabatku? Tapi kenapa dia melakukan itu? Zoe dan aku duduk dan mencoba menyatukan semuanya. Ketika mereka berada di salon kecantikan, Susan memberitahunya bahwa aku menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Jadi karena merasa marah, Zoe juga memberitahunya bagaimana aku diajak di sekolah lamaku karena tidak cukup kaya. Dan kemudian dia menunjukkan foto itu padanya. Susan memang meminjam ponselnya setelah itu. Jadi pada saat itulah dia pasti sudah mendapatkan fotonya. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Pantas saja Zoe agak murung setelah dia pulang dari salon dan mengerjaiku dengan lem itu. Dan Susan, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku pikir kami adalah teman baik. Kami kembali ke ruang gantiku. Oh tidak, gaun cantikku juga rusak. Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kontes. Tapi kemudian Zoe menoleh ke arahku dan berkata, "Beri aku 15 menit, aku akan membelikanmu gaun lagi. Kamu tetap di sini dan selesaikan riasanmu." Tapi bagaimana denganmu? Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja. Lalu sesuai janjinya, Zoe kembali dengan gaun memukau tersebut. Aku segera berganti pakaian dan naik ke atas panggung. Aku melihat Susan menatapku dengan kaget dan bingung. Hah, makan itu penipu? Tapi di mana Zoe? Kemudian moderator bergabung dengan Susan dan aku di atas panggung dan mengumumkan bahwa Zoe tidak dapat berkompetisi lagi karena masalah pribadi. Saat itulah aku menyadari dia menyerahkan tempatnya di final agar dia bisa pergi dan membelikanku baju baru. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertanyaanku harus menunggu saat babak final dimulai. Susan bangun lebih dulu. Setelah dia, aku dengan gugup berjalan ke tengah panggung. Penonton terdiam saat juri membacakan pertanyaan. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bisa kau ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman? Ya Tuhan, itu sulit. Aku hanya mempersiapkan kejadian terkini, statistika, politik,
Tapi bukan ini. Aku mulai panik. Dan saat itulah aku melihat Zoe tersenyum kepadaku. Aku bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang Zoe lakukan akan jadi sia-sia. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Pengalamanku yang paling berkesan adalah berada di sini dan mengikuti kompetisi ini. Aku telah belajar bahwa ini tidak selalu tentang kemenangan, terutama jika itu berarti merugikan orang lain dalam prosesnya, karena itu sangat jahat. Namun aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku beruntung mengetahui bahwa apa yang lebih penting dari persaingan adalah cinta dari keluarga. Dan itu adalah hal terpenting di dunia. Karena keluarga tidak akan pernah mengecewakanmu, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada sepupuku Zoe, karena aku tidak akan berdiri di sini tanpa dia. Setelah pidatoku, Susan bergabung denganku di atas panggung, dan kami dengan gugup menunggu juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang Miss Teen 2020 adalah Selamat Lia John. OMG, aku menang. Aku tidak percaya. Setelah kompetisi, Zoe berlari ke arahku dan memelukku. Terima kasih telah membantuku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dan aku minta maaf atas semuanya. Zoe mulai terisak. Aku juga minta maaf. Lalu kami berpelukan lebih erat lagi. Lalu dia melepaskannya, melihat ke bawah dan berbicara dengan suara sedih. Jadi, seperti yang aku janjikan, aku akan putus dengan Kyle. Aku tidak menyangka kamu suka padanya. Kalau gitu aku tidak akan kencan dengannya. Aku bersumpah. Aku senyum padanya dan berkata, aku tahu dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu putus dengannya karena aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku ikut bahagia untukmu. Zoe sangat senang hingga dia memelukku lagi. Ya, kami banyak berpelukan pada hari itu. Setelah itu, Zoe dan aku menjadi sahabat, dan dia sangat suka belajar di sekolah negeri, sehingga meskipun renovasi rumahnya telah selesai, dia tetap tinggal di sini. Menurutnya, sekolah swasta lama kami terlalu banyak drama. Itu yang bisa aku pastikan. Kami sekarang mencoba untuk hidup lebih rendah hati dan berhenti menjadi anak kaya yang bermasalah. Adapun Susan, setelah kompetisi aku mengkonfrontasinya. Ternyata dia selalu iri padaku karena semua orang memperhatikanku daripada dia. Dan dia benci aku perlakukan seperti sahabat karibku. Itulah sebabnya dia membuat rencana untuk membuat Zoe dan aku bertarung satu sama lain agar dia bisa memenangkan Miss Teen. Dan akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Maksudku, sepertinya aku telah bertindak tidak adil terhadapnya, tapi dia seharusnya tidak mencoba menyabotaseku. Jadi sekarang kami masing-masing tidak akan kehilangan seorang teman. Bersikap lebih baik kepada orang lain jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dan itu berhasil, karena cowok manis bernama Ben ini mengajakku kencan. Sebenarnya, kami akan melakukan kencan ganda dengan Zoe dan Kyle pada hari Jumat dan aku tidak sabar menunggu. Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini. Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selemah itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku, tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil.
Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Hah! Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang, kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Haha, kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Hah? Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, ada Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, ku pegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Ku cengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh, kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket.
Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang, cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong Tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan." "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang." "Victor, hentikan, kau salah." "Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. "Oh, itu ibuku," Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. "Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang?" "Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya." Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan? Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Shift ini membosankan. Jadi saat aku menyerahkan 2 kopi itu ke cewek itu, mau tak mau aku melamun tentang apa yang harus aku makan untuk makan siang. Permisi, kenapa sikapmu seperti itu? Cewek itu terdengar kesal. Lalu sebelum aku bisa mengatakan apapun, dia berteriak. Aku mau berbicara dengan manajermu. Cowok di sebelahnya berusaha membuatnya tetap tenang dan memintanya keluar dulu. Lalu dia berkata kepadaku, aku minta maaf tentang adikku. Aku bergumam, tidak apa-apa, sambil menyerahkan kembalian $20 miliknya. Oh, simpan saja. Dia tersenyum, tapi kemudian dia mulai meminta maaf.
mengambil kembaliannya, lalu pergi. Apa yang baru saja terjadi? Aku mengeluarkan ponselku untuk memeriksa wajahku. Oh, bagus. Aku terlihat seperti sedang disengat tawon. Dan semua itu karena aku sedang memikirkan apakah aku harus makan pasta atau sandwich. Sejujurnya, apa yang baru saja terjadi bukanlah hal baru bagiku. Tapi sepertinya tidak pernah separah ini. Izinkan aku mulai dari awal. Jadi, aku Isabel. Aku baru saja lulus SMA dan akan segera menjadi mahasiswa baru di perguruan tinggi. Seingatku, orang tua, teman, dan guruku selalu menanyakan pertanyaan yang sama. Seperti, ada apa? Dan kenapa mukanya panjang? Saat ku bilang aku baik-baik saja, mereka selalu berkata, kamu yakin? Atau, jika ada masalah harus beritahu kami, oke? Itu sangat membuat frustrasi. Dan pernah suatu saat, guruku harus berhenti di tengah pelajaran dan memintaku untuk tidak memandangnya seperti itu. Karena tatapanku membuatnya merasa tidak nyaman. Apa? Aku hanya benar-benar fokus. Kemudian aku akhirnya mengetahui di SMA, saat itu pada hari yang cerah dan normal. Aku sedang duduk di halte bus bersama sahabatku Jocelyn ketika seorang cowok datang dan menanyakan arah. Aku melihat ke atas dan cowok itu kaget dan mulai tergagap. Oh, maaf sudah mengganggumu. Lalu dia pergi dengan tergesa-gesa. Ini sangat membingungkan. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mengeluarkan sepatah kata pun. Jadi aku menoleh ke Jocelyn dan bertanya apakah dia tahu apa masalah cowok itu. Mungkin itu karena kamu terlihat ingin menendang pantatnya. Lalu dia memberitahuku bagaimana semua orang di sekolah menganggapku sombong. Apa? Itu sungguh konyol. Kenapa mereka menganggapku seperti itu? Aku menanyakan hal ini padanya dan dia mengeluarkan cermin dan mendekatkannya ke wajahku. Nah, lihat sendiri. Aku melihat lebih dalam ke cermin dan ya Tuhan, dia benar. Aku memang terlihat agak marah, tapi aku bersumpah tidak marah, tidak sama sekali. Keesokan harinya, Jocelyn mengirimiku link ke sebuah artikel tentang orang-orang yang memiliki wajah alami pemarah. Dikenal juga dengan resting bitch face, alias RBF. Loh, pantas saja tidak ada yang menyukaiku dan ingin berteman denganku, kecuali Jocelyn. Syukurlah dia melihat melampaui penampilan luarku yang tampak cemberut. Aku ingin masa kuliah menjadi berbeda, jadi aku bertekad untuk mengucapkan selamat tinggal pada Isabel yang sombong, serta menyambut Isabel yang bahagia dan gembira. Aku hanya perlu tersenyum sepanjang waktu. Kedengarannya gampang, ya kan? Jadi di hari pertamaku kuliah, aku masuk ke ruang kuliah bersama senyum terbesar terpampang di wajahku. Kuharap aku terlihat ramah dan tidak seperti kucing menyeramkan dari Alice in Wonderland. Tapi kemudian senyumanku langsung sirna saat aku melihatnya. Dialah orang yang ingin memberi tip kepadaku sebesar $20. Dan kemudian kabur membawanya. Kenapa dia ada di sini? Aku berusaha tampil sebagai cewek yang manis dan ramah. Dan aku tidak ingin dia menyebarkan rumor kasar tentangku. Jadi solusi termudah adalah menghindari orang ini sebisa mungkin. Hanya saja alam semesta yang punya ide lain. Dan aku terjebak mengerjakan proyek kelompok bersamanya. Bagus. Kami semua duduk melingkar, dan aku tahu dia dipanggil Carter. Ketua kelompok kami Carla menugaskan kami masing-masing sebuah tugas. Sambil mendengarkannya, aku berusaha menahan senyumku seterang mungkin. Tetap stabil. Stabil. Aku berpikir sendiri berulang kali. Tapi tahukah kalian, senyum palsu sangat melelahkan dan menyebabkan sakit wajah yang parah. Lalu pipiku mulai berkedut. Jadi agar tidak terlihat seperti orang aneh, aku memutuskan untuk berhenti tersenyum. Dan saat itulah Carla memperhatikanku dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Semua orang ternganga ke arahku dan aku bisa merasakan diriku tersipu. Bagus, sekarang aku mungkin mirip tomat yang pemarah. Saat itulah Carter angkat bicara. Lanjutkan saja, kami akan mengatakannya jika ada yang tidak jelas. Terima kasih Carter. Sekarang aku tahu bagaimana perasaan Lois Lane setelah diselamatkan oleh Superman. Ini terasa lebih intens daripada di film. Dan dia sebenarnya juga lucu. Aku merasa sedikit kecewa setelah pertemuan kelompok. Yang ingin aku lakukan hanyalah mendapatkan beberapa teman. Tapi aku sudah memberikan kesan yang salah pada Carla tentang diriku. Aku bukan orang yang suka pesta besar. Tapi mungkin pesta besar mahasiswa baru yang diadakan pada hari Jumat akan menjadi tempat yang baik untuk berteman, bukan? Merasa sedih, aku duduk di bangku samping dekat lapangan olahraga kampus dan hanya melihat ke atas ke langit. Lalu aku melihat Carter bermain sepak bola dengan beberapa cowok. Jadi aku melihatnya bermain sebentar. Mungkin karena pencahayaannya atau fakta bahwa dia terlihat sangat seksi saat berkeringat. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mungkin aku harus mencoba berbicara dengannya. Keesokan harinya aku masuk ke ruang kuliah dan melihat Carter duduk sendirian membaca buku.
Itu adalah kesempatanku. Aku bisa duduk di sebelahnya dan memulai obrolan. Oke, Isabel. Tetap tenang. Oh tidak keren. Keren artinya sombong. Tetap bahagia. Anda mengerti? Tersenyumlah, memeriksa. Hai, apakah kursi ini? Carter mendongak. Oh, maafkan aku. Aku tidak tahu ini tempat dudukmu. Kemudian dia mengumpulkan barang-barangnya dan pindah ke meja lain. Apa? Terkutuklah kamu RBF. Aku tidak menyerah begitu saja. Jadi aku mencari di internet dan membaca bahwa makeup bisa membantu memperbaiki situasiku. Jadi, aku merias wajah di sekitar mulut dan mataku lalu pergi ke kelas kuliahku. Hanya saja saat diskusi kelompok, Carter berbisik kepadaku. Apakah kamu sakit? Karena kamu terlihat agak pucat. Kenapa tidak pulang? Aku bisa buatkan catatan. Setelah mendengarnya mengatakan itu, aku benar-benar merasa sedikit mual. Muak dengan kegagalan terus-menerus. Tapi tunggu, hari Jumat ini adalah pestanya. Itu akan menjadi kesempatan terakhirku untuk berteman dan berbicara dengan Carter. Aku belum pernah ke pesta sebelumnya, terutama karena belum pernah ada yang mengundangku ke pesta. Cukup yakin mereka mengira penampilanku yang pemarah akan mematikan mood. Jadi aku menghabiskan waktu lama untuk mempertimbangkan baju, memilih gaun berwarna cerah agar aku terlihat lebih ceria. Saat aku masuk ke pesta, aku tidak bisa berhenti gemetar. Setiap orang terlihat bersenang-senang, sementara aku terlihat seperti anak pemarah yang merindukan mamanya. Tidak apa-apa, Isabel. Tetap tenang, kataku pada diri sendiri. Aku hanya perlu beberapa minuman untuk meningkatkan kepercayaan diriku. Jadi aku mengambil beberapa minuman dari bar. Dan wow, aku langsung merasa seperti orang yang benar-benar baru. Aku hendak mengajak ngobrol beberapa cewek ketika tiba-tiba seorang cowok mendatangiku dan berkata, Hei, sepertinya kamu sedang mengalami saat yang buruk. Jika kamu tidak menyukai hal-hal ini, menurutku kamu sebaiknya pulang saja, tidak apa-apa. Hebat, jika minuman pun tidak bisa membantuku, lalu apa lagi yang bisa? Aku kehilangan minat untuk berteman. Jadi aku memutuskan untuk mengikuti saran orang tersebut dan pergi. Semua orang akan lebih bersenang-senang tanpa harus melihat wajah murungku. Saat aku keluar dari sana, aku mendengar seseorang berteriak, Isabel, tunggu. Aku berbalik dan melihat bahwa itu adalah Carter. Dia menyusulku dan bertanya mengapa aku berangkat sepagi ini. Aku bergumam kalau pesta bukanlah kesukaanku dan aku lebih suka jalan-jalan di tempat lain. Ya, aku juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Bisakah aku ikut denganmu? Aku membeku selama 1 menit, tapi kurasa dia mengira aku marah padanya. Lalu dia meminta maaf dan pergi. Oh, tidak. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia lolos lagi. Jadi aku cepat-cepat berkata, tentu saja kamu bisa ikut. Tapi yang terdengar adalah teriakan yang keras. Lelaki malang itu pasti merasa seperti seekor harimau sedang menggeram di depan wajahnya. Ya, setidaknya dia masih ikut denganku, kan? Meski karena takut, dia tampak sedikit tidak yakin ketika aku membawanya menuju salah satu tempat favoritku, yaitu di bawah jembatan ini. Tapi ketika dia melihat semua grafiti yang mengagumkan, dia kelihatan lebih nyaman. Dia bersenang-senang melihat dari satu bagian ke bagian berikutnya. Lalu kami mulai berbicara, dan ternyata kami bisa bergaul dengan cukup baik. Kami segera menjadi teman dekat, dan aku bahkan memperkenalkannya dengan Jocelyn. Semakin banyak aku menghabiskan waktu bersama Carter, semakin aku menyukainya. Dan aku mulai berpikir bahwa dia juga menyukaiku. Jangan tanya kenapa, itu cuma firasat. Lalu suatu hari aku membuka pintu dan melihat Carter berdiri di sana dengan karangan bunga besar dan kotak hadiah yang lucu. Ya Tuhan, apakah itu untukku? Aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, jadi aku bergumam. Untuk siapa itu? Aduh. Kedengarannya agak kasar. Haruskah aku bertanya lagi? Dan mungkin dengan suara yang lebih lembut dan senyuman. Namun sebelum aku dapat mengatakan apapun, Carter menjawab. Ini untuk Jocelyn. Bisakah kamu memberikannya padanya? Terima kasih. Dia menyerahkannya padaku, lalu lari. Apa? Carter jatuh cinta dengan Jocelyn? Tapi hei, tidak mengherankan jika hal-hal baik tidak pernah terjadi padaku. Dan seseorang dengan penampilan alami ceria seperti dia akan menarik perhatian semua pria. Jujur saja, siapa yang menginginkan pacar berpenampilan kejam? Ini menyebalkan. Setelah itu aku sengaja menghindari Carter dan kami tidak berbicara sama sekali selama seminggu. Itu terlalu berlebihan. Jadi suatu hari setelah kelas, aku pergi ke tempat bahagia aku di bawah jembatan. Apa? Ada gambar grafiti baru. Sangat besar, jelek, dan menurutku itu untukku. Seperti dalam kata-kata kering yang menetes tertulis, Aku mencintaimu, Isabel. Aku melihatnya dengan mulut ternganga. Apakah ini lelucon seseorang? Kemudian seseorang muncul di sampingku, dan itu adalah Carter. Ini bukan karya terbaikku, tapi aku sudah mencobanya, katanya malu-malu. Hah? Dia melakukan ini? Tapi kenapa? Kemudian dia melanjutkan. Bunga dan hadiah itu untukmu. Tadi kupikir kamu kesal.
Jadi aku panik dan bilang itu untuk Jocelyn. Jadi setelah itu, aku menelponnya dan mengatakan yang sebenarnya. Dia bilang kamu juga menyukaiku. Itu menjelaskan tatapan aneh yang diberikan Jocelyn padaku. Aku akan berbicara banyak dengannya nanti. Kamu tahu aku menggambarnya seminggu yang lalu. Aku mengikutimu setiap hari sepulang kuliah. Bukan dengan cara yang menyeramkan. Aku hanya ingin berada di sini saat kamu pertama kali melihatnya. Dan ya ampun, itu sangat berharga. Lalu dia memberiku senyuman termanis dan menarikku untuk dipeluk. Oh, wow. Cowok ini tahu cara membuat hati seorang cewek meleleh. Dan tahukah kalian? Aku tersenyum dan aku tidak memaksanya. Jadi begitulah, kami jadi resmi pacaran. Ternyata dia tidak peduli apa aku punya RBF atau tidak, karena dia meluangkan waktu untuk mencari tahu siapa diriku yang sebenarnya. Kalian tidak boleh menilai buku dari sampulnya, karena kalian mungkin melewatkan petualangan terbaik yang pernah ada. Jadi, jika cewek atau cowok itu terlihat agak sedih, mungkin kalian tidak boleh menganggap mereka sombong dan pemurung. Tapi, beri mereka kesempatan.